Batam TV, inspirasi Kepri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dalam program Kalam Ilahi bersama saya Muhammad Rizki Wijaya Siregar. Kali ini dengan tema hindari sifat sombong. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. May yahdihillahu fala mudilla lahu, barang siapa yang Allah berikan petunjuk, fala mudilla lahu, maka tiada satupun orang yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida, dan barang siapa yang Allah berikan kepadanya kesesatan, yang Allah tidak memberikan kepadanya petunjuk, falan tajida lahu waliyyan mursyida, maka tiada satupun orang yang bisa menasihatinya. Kaum muslimin wal muslimat, mustami'in wal mustami'at, pemirsa Batam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bil labji alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat dan salam kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil labji Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena Allah lah yang memberikan kepada kita nikmat sehingga kita bisa mendengarkan kalam ilahi pada kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kamu bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambah. Tetapi jikalau sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan jikalau kamu kufur atas nikmatku, kamu tidak mau bersyukur, kata Allah, maka ajabnya Allah Subhanahu wa taala, inna ajabi lasyadida, sesungguhnya ajab Allah itu sangatlah pedih bagi kita. Maka di sini kami dengan program Kalam Ilahi ini mengajak kita semua untuk sama-sama jangan kita pernah lupa bersyukur dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Sombong. Pernahkah kita terbayang dengan kata-kata sombong? Kata yang begitu singkat, kata yang begitu pendek, tetapi bahayanya sangatlah membuat kita menjadi sengsara masa yang panjang. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita hidup di muka bumi ini hanyalah sebentar. Kita berada di bumi ini hanya sebentar saja, hanya sesaat saja. Apa yang harus kita sombongkan? Apa yang pantas kita sombongkan? Semua yang kita miliki akan diminta kembali pertanggungjawabannya. Allah Subhanahu wa taala sudah memperingati kita dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 37.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tamshi fil ardi marha, dan janganlah kamu pernah merasa sombong di atas muka bumi ini, kata Allah. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sesungguhnya kamu tidak akan pernah dapat menembus bumi dan tidak akan pernah mampu menjulang setinggi gunung. Apa yang dapat kita sombongkan dalam hidup ini? Apakah karena jabatan kita? Ataukah karena ketampanan kita? Ataukah karena harta kita yang banyak? Itu semua akan hangus ketika ajal kita sudah tiba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Kullu nafsin ja'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas, setiap yang memiliki kehidupan di muka bumi ini akan merasakan yang namanya mati. Apa yang mau kita sombongkan dalam hidup ini? Sebenar-benarnya sifat sombong itu adalah bukanlah milik kita, tapi miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar. Jadi sifat al-mutakabbir, sifat al-kibir, sifat sombong itu sebenar-benarnya adalah milik Allah. Apakah diri kita ini tidak malu ketika kita memakai pakaian yang bukan pakaian kita? Memakai sifat yang bukan sifat kita, yaitu sifat al-kibir, sifat sombong. Tapi banyak sekarang orang-orang di zaman sekarang ini, bahkan sebelum kita, sombong mereka akan jabatannya, sombong mereka akan hartanya, sombong mereka akan ketampanan mereka, akan kebugaran badan mereka. Tetapi semua kita lihat, mereka sekarang sudah terbujur kaku menjadi mayat, hanya dilapisi beberapa lapis kain kapan yang putih. Pemirsa Batam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ceramah yang singkat ini, kami mengajak kepada hadirin semuanya, supaya mari sama-sama kita hindari yang namanya sifat sombong. Karena sifat sombong ini dapat menghancurkan dan dapat menghapuskan segala amal ibadah kita. Iblis la'natullah alaih adalah seorang makhluk yang dulunya makhluk yang sangat mulia, yang tinggalnya di tempat yang mulia, yaitu surga. Tetapi karena sifat sombongnya, gara-gara sifat angkuhnya, dia dikeluarkan daripada tempat yang mulia. Apa kata iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis mengatakan, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis enggan, sombong, maka jadilah iblis sebagai orang yang kafir. Ana khairun minhu, kata iblis. Saya lebih baik daripadanya, kata iblis. Karena apa? Karena saya ini diciptakan daripada api, sedangkan dia diciptakan daripada tanah. Maka hadirin, dari kisah yang singkat ini, kita ambil pelajaran, kita ambil iktibar, bahwasanya seorang gurunya malaikat, seseorang yang tinggalnya dunia di tempat yang mulia, tetapi gara-gara sifat sombong, dia diturunkan ke tempat yang sangat-sangat hina, menjadi laknatullah alaih. Maka bisa jadi kita pada saat ini, ataupun sebelum ini, atau nanti, kita akan terjerumus kepada yang namanya sifat sombong. Maka di sini kami mengajak kepada hadirin semua untuk senantiasa mari sama-sama kita hindari sifat sombong, dan mari sama-sama kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya dengan membaca doa, yaitu Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa a'udzubika min syarri ghairi wa a'udzubika min syarri khalqi. Allahumma inni, sesungguhnya ya Allah, sesungguhnya aku ini meminta kepadamu,
min syarri nafsih, daripada keburukan diri kami ini. Daripada sifat dengki, sifat iri, sifat sombong, kami minta kepadamu ya Allah perlindungan. Wa a'udzubika min syarri ghairi, dan kami minta kepadamu ya Allah daripada keburukan selain daripada kami, yaitu keburukan yang dibuat orang, keburukan dengki-dengki daripada orang kepada kami berlindung kepadamu ya Allah. Wa a'udzubika min syarri khalqi, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala yang engkau ciptakan, baik ia yang buruk ataupun yang baik bagi kami. Kaum muslimin wal mu'minin, pendengar kalam ilahi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini hanyalah sementara. Ad-dunya mata'ul gurur. Sesungguhnya kenikmatan dunia ini hanyalah kenikmatan yang sementara. Sesungguhnya kenikmatan dunia ini hanyalah permainan. Dulunya kita diciptakan dari setetes air mani yang hina. Tetapi ketika kita hidup di muka bumi ini, kita menjadi sombong ketika kita sudah merasa memiliki. Padahal tadi kata Allah? Innaka lan takhriqal arda walan tabalugul jibala tula, kata Allah. Kita ini sesungguhnya tidak akan pernah dapat menembus bumi dan tidak akan pernah dapat menjulang setinggi gunung. Walaupun kita ini memiliki kelebihan, tetapi kelebihan kita itu pasti akan terbatas. Walaupun kita ini memiliki kecantikan, ketampanan ataupun kekayaan yang sangat bagus, itu akan terbatas. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Isma syi'ta fa innaka mayit. Hiduplah sesukamu, mau jadi koruptor, mau jadi orang yang sombong, mau jadi orang yang bakhil, pelit, maka hidup sesukamu. Tapi ingat, kau akan menjadi bangkai, kau akan menjadi mayit. Yang dulunya kau di dunia dihargai orang, yang dulunya kau di dunia merasa hebat, tetapi sesudah ajal mendatangimu, maka kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Maka di sini kami meminta kepada para pemirsa semuanya supaya sama-sama kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sifat sombong ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala terus memperbaiki amal ibadah kita. Pemirsa Batam TV, tetaplah bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Kami akan kembali sesaat lagi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar.
Lomba triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Pemirsa, terima kasih Anda telah masih bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Oke, mari sama-sama kita lanjutkan pembahasan kita yang tadi, yaitu tentang sombong. Apakah diri kita ini tidak pernah merasa malu ketika kita memakai pakaian yang bukan pakaian kita? Karena sebenar-benarnya sifat al-kibir itu, sifat al-mutakabbir itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar. Jadi sifat al-mutakabbir itu sebenar-benarnya itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus memakai pakaian yang bukan pakaian kita? Apakah diri ini tidak pernah malu gitu? Ketika kita berjalan dengan gagahnya, karena kita memiliki pakaian yang bagus, karena kita memiliki jabatan yang tinggi, kita merasa lebih tinggi, lebih bagus daripada yang di bawah kita. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk bersifat rendah hati, bersifat tawaduk, bersifat menjauhi yang namanya sifat sombong. Maka di sini pemirsa Kalam Ilahi dimanapun berada, kami akan selalu mengajak para hadirin sekalian untuk menjauhi yang namanya sifat sombong. Karena jikalau ada kata-kata sombong ataupun sifat sombong ini dalam hati kita walaupun sebiji zarrah, maka kita tidak akan masuk surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mau kita sombongkan dalam hidup ini? Kita punya mobil bagus, kita punya cat rumah yang bagus, kita punya istri yang bagus, itu semua akan hangus. Ketampanan, kecantikan, kebugaran kita yang bagus itu semua, yang cantik itu semua akan lenyap ketika kita semua sudah berumur 40 sampai 5 tahun. Jadi ketika umur kita 40 tahun sampai 50 tahun, itu semua akan hangus. Ketampanan yang dulunya kita dipuji-puji orang, kecantikan yang dulunya kita dihanjung-sanjung orang, tetapi ketika umur kita sudah sampai 40 tahun sampai 50 tahun, itu semua akan hangus. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kata Allah. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Kamu diberikan rezeki pada saat ini, kamu tidak bersyukur. Kamu diberikan jabatan pada saat ini,
kamu tidak bersyukur. Tetapi kamu lupa bahwasanya itu semua hanyalah titipan. Kamu tidak malu ketika kamu dititipkan sesuatu. Kamu menganggap bahwasanya titipan itu adalah benar-benar milikmu. Coba kita perhatikan tukang parkir. Si tukang parkir dititipkan beberapa banyak mobil, banyak motor yang dititipkan ke tukang parkir. Tetapi tukang parkir itu tidak pernah merasa memiliki. Maka di sini salah satu cara supaya kita terhindar daripada sifat sombong ini ialah tahu diri, siapa dirimu. Siapa dirimu sebenarnya? Yang dulunya kamu itu orang yang hina, yang dulunya kau itu ciptakan daripada air yang hina, air mani. Ingatlah dirimu itu hanyalah seorang makhluk yang diciptakan. Maka jangan pernah merasa sombong dalam hidup ini. Maka di sini kami terus mengajak kepada hadirin semuanya supaya mari sama-sama kita menjauhi yang namanya sombong. Karena setiap kita ini akan menjalani ataupun melewati yang namanya kematian. Kemana kita akan lari? Aina ma takunu yutrik bikumul maut walau kuntum fi burujihim musayyadah. Walaupun kita berada di sebuah tempat yang kokoh, kita dilindungi, dijaga oleh prajurit-prajurit yang dilengkapi senjata. Tetapi kalau kematian itu akan tiba, kematian itu tidak akan mengenal orangnya, tapi kematian akan menjemput kita dengan saat itu juga. Maka coba kita pikirkan, coba kita bayangkan saat ini. Karena kullun nafsin ja'iqatul maut. Setiap kita yang hidup di muka bumi ini pasti akan mati. Coba kita renungkan wahai hadirin, wahai pemirsa kalam ilahi. Coba kita renungkan pada saat ini. Jikalaulah nanti sesudah kita mendengar pencerahan ini, ataukah saat ini juga, atau nanti malam sebelum kita sempat beristighfar, bertaubat kepada Allah, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perasaan kita nantinya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang mau kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita akan membawa hati yang bersih, ataukah kita membawa hati yang penuh dengan kesombongan tadi? Apakah diri ini tidak malu ketika kita berhadapan dengan pemilik harta itu, kita berjumpa dengan pemilik barang itu, tapi kita merasa memiliki ketika kita ingin mengembalikan hak orang itu? Maka di sini mari sama-sama kita jauhi yang namanya sifat sombong. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala jarratin min kibir. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala jarratin min kibir. Tidak akan pernah masuk surga, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalamnya rasa sombong sebelum ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di muka bumi ini, kita hidup di tempat yang Allah ciptakan, tetapi kita merasa sombong, merasa memiliki. Maka di sini kami memohon kepada pemirsa kalam ilahi, mari sama-sama kita bersihkan hati kita. Kita memohon berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan daripada sifat sombong. Kita hindari sifat sombong walaupun kita berada di tempat ataupun derajat yang tinggi. Mari sama-sama kita bersifat tawaduk. Karena jadatul ilmi lit tawaduk katanya. Bertambahnya ilmu, orang yang berilmu itu ialah orang-orang yang banyak-banyak tawaduknya ataupun orang-orang yang rendah hatinya.
kaum muslimin wal mu'minin, pemirsa Batam TV dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kita hidup di muka bumi ini tidak lama. Kita hidup di muka bumi ini hanya sebatas ajan dan iqamah. Tetapi kenapa kita ketika kita diberikan titipan, kita merasa sombong. Ketika kita memiliki harta yang lebih, kita mengijak-ijak orang yang tidak memiliki harta. Ketika kita memiliki ketampanan yang lebih, kita mengejek ataupun mengolok-olok orang yang kurang ketampanannya daripada kita. Padahal itu semua hanyalah titipan. Maka di sini pemirsa, mari sama-sama kita jauhi sifat sombong. Kita hindari sifat berbangga diri. Kalau bukan aku, dia tidak akan bisa seperti itu. Kalau bukan aku, itu tidak akan jadi. Kalau bukan aku, itu tidak akan bisa. Yang mengatakan aku, saya, itulah orang, tanda-tanda orang yang sombong. Orang yang sombong itu salah satu tandanya kata Rasulullah SAW, yaitu dia itu menolak kebaikan dan selalu berbuat keburukan. Ketika dinasihati dia malah melawan. Ketika diberikan pencerahan malah dia mau berdebat terus. Tapi dia lupa bahwasanya hidup di dunia ini hanyalah sementara. Maka di sini pemirsa Batam TV, mari sama-sama kita jauhi sifat sombong. Kita hindari sifat sombong. Karena la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tidak akan pernah masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong. Kaum muslimin wal mu'minin, pendengar kalam ilahi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu cara supaya kita terhindar daripada sifat sombong ini ialah kita jangan merasa memiliki. Ketika kita dititipkan sesuatu, ketika kita dititipkan barang apapun, kita jangan merasa memiliki, supaya kita tidak terjerumus kepadanya. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa. Batam TV adalah program kalam ilahi. Saya atas nama Muhammad Rizky Wijaya Siregar pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat kita amalkan dan dapat kita sampaikan kepada keluarga kita. Kurang lebihnya salah dan benarnya saya minta maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilal liqa'i ma'as salam, ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.